Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Seperti biasa kami dari stasiun Metropolitan Kota Semarang akan menyampaikan cuaca penerbangan online untuk hari ini tanggal 23 Maret 2023. Untuk penerbangan pesawat-pesawat kecil ataupun heli, khususnya untuk wilayah Semarang area, berikut informasi arah dan kecepatan angin pada beberapa lapisan ketinggian mulai dari lapisan 1000 feet ke lapisan terbang 1000 feet. Secara umum pada lapisan ini angin berasal dari arah utara hingga timur laut dengan kecepatan yang berkisar antara 5 knot. Kemudian pada ketinggian terbang 3000 feet, secara umum angin sudah shifting dari timur, dominannya dengan kecepatan yang bervariasi antara 5 hingga 10 knot. Pada ketinggian 5000 feet, secara umum ini angin agak variabel gitu ya, karena kalau kita lihat untuk wilayah Semarang bagian timur itu umumnya dari arah timur laut hingga timur, kemudian untuk Semarang sedikit bagian barat itu umumnya dari arah utara hingga barat laut. Kemudian untuk informasi terkait dengan aerodrome forecast tetap yang valid 24 jam secara umum untuk wilayah Semarang dapat diketahui bahwa anginnya dari arah 320 derajat dengan kecepatan 8 knot, visibility-nya 7 km dengan kondisi perawanannya view 1400 feet. Kemudian pada pukul 00 hingga 02 UTC diperkirakan terjadi perubahan pada beberapa parameter cuaca meliputi anginnya itu dari arah 120 derajat dengan kecepatan 3 knot, visibility-nya 5 km dengan kondisi cuacanya easy. Untuk informasi terkait dengan medium level situation yang valid pukul 6 UTC, kalau misalnya kita lihat di sini secara potensi pembentukan awan tinggi atau awan konvektif untuk wilayah Jawa Tengah itu meliputi hampir sebagian besar wilayah Jawa Tengah, pegunungan tengah hingga pesisir selatan, seluruh Raya, dan sebagian Jateng Timur. Untuk selanjutnya informasi terkait dengan wind time chart pada ketinggian 5000 ketinggian terbang 5000 feet. Kalau misalnya di sini kita bisa lihat anginnya untuk wilayah Pulau Jawa secara umum itu dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan yang bervariasi antara 5 hingga 10 knot. Sementara suhu udara pada lapisan ini berkisar antara 18 hingga 20 derajat Celcius. Pada ketinggian 10.000 feet secara umum anginnya berasal dari arah timur hingga barat daya dengan kecepatan yang bervariasi antara 5 hingga 10 knot, kemudian udaranya berkisar antara 10 hingga 11 derajat Celcius. Pada ketinggian 18.000 feet secara umum angin dari arah timur laut hingga timur dengan kecepatan yang bervariasi antara 5 hingga 10 knot, kemudian suhu udaranya berkisar antara -5 hingga -4 derajat Celcius. Pada ketinggian terbang 24.000 feet kita lihat kalau misalnya sebagian besar angin dari arah utara hingga timur dengan kecepatan yang bervariasi antara 5 hingga 20 knot, kemudian suhu udara pada lapisan ini berkisar antara -15 hingga -14 derajat Celcius. Sementara untuk penerbangan yang menuju ke wilayah Pangkalan Bun atau Kalimantan Tengah utamanya dapat diketahui bahwa secara umum anginnya dari arah 310 derajat dengan kecepatan 5 knot, visibility-nya lebih dari 10 km dengan kondisi perawanannya sekitar 1300 feet. Pada pukul 5 hingga 9 diperkirakan terjadi perubahan pada beberapa parameter cuaca meliputi visibility-nya menjadi 3 km dengan kondisi cuacanya rain atau hujan dan kondisi warnanya merupakan 1200 feet. Untuk informasi bintang chart pada ketinggian terbang 30.000 feet secara umum angin dari arah utara hingga timur laut dengan kecepatan yang bervariasi antara 5 hingga 15 knot, kemudian suhu udara pada wilayah ini umumnya adalah -30 derajat Celcius. Pada ketinggian terbang 34.000 feet secara umum angin masih sama angin dari utara hingga timur laut dengan kecepatan yang bervariasi antara -41 hingga -40 derajat Celcius. Sementara untuk penerbangan yang menuju ke wilayah barat Indonesia atau Jakarta khususnya Soekarno-Hatta, secara umum anginnya berasal dari arah 30 derajat dengan kecepatan 8 knot, visibility-nya lebih dari 10 km dengan kondisi perawanannya view 2000 feet. Kemudian pada pukul 12 hingga 14 UTC diperkirakan terjadi perubahan pada visibility menjadi 5 km dengan kondisi cuacanya hazy atau udara kabut. Untuk penerbangan yang menuju ke wilayah Kalimantan Selatan
atau Banjarmasin gitu ya, secara umum anginnya dari arah 50 derajat dengan kecepatan 3 knot, desibelnya lebih dari 10 kilo dengan kondisi perlawanannya sekitar 1700 feet. Pada pukul 2 hingga 4 UTC diperkirakan terjadi perubahan pada arah angin menjadi 180 derajat dengan kecepatan 7 knot. Pada pukul 8 hingga 12 UTC diperkirakan terjadi perubahan temporer dengan probability 40%, di mana parameter cuacanya meliputi visibility menjadi 6 kilo dengan kondisi cuacanya hujan disertai dengan TS dan kondisi perlawanannya UCB 1600. Untuk penerbangan yang menuju ke wilayah Sulawesi Selatan atau Makassar khususnya, ini untuk informasi aerodrome forecast secara umum anginnya dari arah timur atau 90 derajat dengan kecepatan 4 knot, visibility lebih dari 10 kilo dengan kondisi perlawanannya sekitar 1900 feet. Pada pukul 1 hingga 3 UTC diperkirakan terjadi perubahan pada arah angin menjadi 320 dari arah 320 derajat dengan kecepatan 10 knot. Dan pada pukul 10 hingga 12 UTC diperkirakan terjadi perubahan pada arah angin dari arah 100 derajat dengan kecepatan 4 knot. Informasi terkait dengan high level CPX chart yang valid pukul 6 UTC. Kalau misalnya kita lihat di sini, secara potensi pertumbuhan awan-awan CB ini cukup masif untuk wilayah Sumatera, hampir sebagian besar Sumatera, sebagian besar wilayah Kalimantan dan juga Sulawesi. Namun untuk bagian Pulau Jawa memang tidak terlalu signifikan untuk potensi pertumbuhan awannya pada lapisan 25.000 feet hingga 63.000 feet. Kemudian juga perlu diwaspadai untuk potensi sebaran abu vulkanik dari Gunung Lesmoto di wilayah ini. Kemudian untuk informasi high level CPX chart yang valid pukul 12 UTC masih sama secara umum untuk wilayah Pulau Jawa itu relatif clear, sementara potensi pertumbuhan awan-awannya ini relatif banyak gitu ya untuk wilayah Pulau Sumatera, khususnya Sumatera bagian utara, Sumatera bagian barat, Sumatera bagian tengah hingga selatan. Kemudian termasuk juga wilayah Kalimantan, sebagian besar wilayah Kalimantan dan Sulawesi bagian selatan. Untuk informasi terkait dengan cikal satelit pada pagi hari ini, kalau misalnya kita amati di sini pertumbuhan awan-awan itu memang dibandingkan daratan lebih masif untuk pertumbuhan awan-awan di sepanjang lautan, sepanjang Samudra Hindia, kemudian juga sebagian besar wilayah Laut Jawa. Kemudian kalau kita lihat untuk wilayah Jawa Tengah, memang Jawa Tengah bagian barat ini lumayan banyak diamati adanya awan-awan konvektif. Dan juga Kalimantan. Kalau kita lihat di sini Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat memang potensi pertumbuhan awan konvektif untuk 1 jam ke depan ini masih cukup tinggi untuk wilayah tersebut. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Stay safe and stay healthy.